Ini rahasia Arbitrum, bagaimana mereka menjadi raja Ethereum, layer 2-nya scaler. Ya, mantap. Ketika berbicara tentang solusi skalabilitas ETH, nama Arbitrum mulai mendominasi percakapan. Jadi ini udah tenar, Arbitrum itu sudah dikenal. Makanya saya menyarankan untuk masuk di sini untuk long invest. Saya rekomkan ini koin yang mantap-mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang kedua ini. Video yang mantap tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang real-real, yang mantap-mantap, yang bukan tipu-tipu Anda. Ya, yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kembali mangkok ya. Mas Bro Tegal yang acak-adut nggak karuan, yang paling longsor, yang paling gleor, geal-giul, cengar-cengir, cengengesan, apalagi nyengir-nyengir. Komplit di sini akan saya bahas, tapi akan memberikan didikan-didikan yang mantap-mantap, menambah pengalaman orang-orang kita di bulan Agustus ini, diberi kemerdekaan, diberi kebebasan, diberi hak kepandaian, bukan diberi hak penggoblokan tentang meme coin. Tentunya Anda semua ngerti, kemarin banyak berita sekali yang orang pada hancur utang penjol di meme coin sampai bunuh-membunuh ya. Itu karena habis-habisan di meme coin. Tinggalkan meme coin untuk bagi yang pemula-pemula. Kalau yang mau dikasih tahu, yang nggak mau ya silakan. Kalau Anda mau jengking bangkrut, uangnya dimakan sama garong meme coin. Mana brisnya, mana bris? Listing exchange 10, Binance RP1, garansi, omong kosong, berangkas gundulian jeluk ya. Ini Mas Bro mengedukasi dengan serius ya. Bagi yang ngerti-ngerti, yang tahu-tahu, ini akan saya berikan rekom koin yang mantap tentunya, yang tidak akan membuatkan Anda melorot dompetnya, bikin hancur, miskin, kerere. Kasihan amat ya, sudah hidup susah, pagi makan, siang enggak. Habis di meme coin. Ini saya kasih tahu, ARP ini kalau Anda ingin masuk, bukan koin ECC semelekete, layer 2-nya daripada ETH yang terbaik ini. Nanti akan saya kasih tahu di belakang video ini ya, dengan berita-berita yang real-real, yang mantap-mantap mengenai Arbitrum ini dan bagaimana projectnya ke depan lengkap, bukan hanya dobrot omongan tipu-tipu aja, enggak ya. Ini Arbitrum udah tahu ya, rankingnya aja 37 ya, volumenya juga 1,7 triliun, market capnya masih kecil 22 triliun. Dalam arti yang lain sudah ratusan triliun, 200 triliun, 400 triliun, ini baru 22 triliun. Barang sebagus ini nanti kalau market capnya sampai ratusan triliun, loncat harganya, nggak kira-kira Anda akan menjadi jutawan. Itu hal yang nyata, dan investasi di proyek-proyek yang betul, bukan proyek-proyek meme coin ya. Ini kalau mau beli yang jelas utilitasnya, yang blockchainnya berbagai sudah dipakai sekali, rame. Ini termasuk layer 2-nya ETH yang nomor 1. Anda masuk di sini, investornya banyak, bukan apa namanya penumpang gelap cari scalpingan semata untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang ini saat tepat untuk long invest. Ini Arbitrum ini kondisinya harganya sekarang 17.000,2 ya, yang mana kalau Anda masuk untuk invest jangka panjang ini nggak perlu Anda pusingkan. Seturun-turunnya, jikalau yang namanya market tuh nggak bisa diprediksi, kalau turun-turunnya paling-paling ini di bawah ini, bottomnya itu di harga 14.000. jadi kalau turun lagi nggak akan apa banyak, juga nggak akan merogoh Anda uangnya jadi bangkrut, otomatis nanti akan loncat lagi ketika buleran yang akan datang. Ini termasuk Anda membeli Matic ratusan rupiah pada tahun 2019 kalau Anda masuk di Arbitrum sekarang. Saya jamin untuk buleran yang akan datang, harga ini akan lompat sesuai dengan seiring project yang betul-betul memang kondisinya nyata dan real adanya. Jadi Arbitrum ini perlu Anda dalami. Nanti di belakang video ini akan saya kasih berita-berita yang real tentang daripada Arbitrum ini, agar Anda lebih
percaya, lebih yakin lagi dengan koin Arbitrum ini. Jadi saya juga akan sampaikan Mas Bro memang di sini mendidik untuk long invest, yang mana teman-teman Mas Bro itu sebetulnya ketika halving BTC kurang setengah tahun, ya kurang 1 tahun itu sudah mulai pada masuk, dimana dia menanam uang tuh 6 bulan sampai 1 tahun. Di altcoin biasanya 3, 4 sampai 5 kali lipat, kalau di BTC biasanya cuma 1 kali lipat. Itu dia untuk long invest dan ditinggal kerja real, otomatis akan cuan berlipat-lipat. Itu real daripada bermain scalping. Mas Bro juga sudah lama ya tinggalkan scalping yang bikin pusing tiap malam nungguin candle naik turun yang nggak jelas namanya. Market itu ini sebetulnya BTC arahnya udah ke atas, namun demikian yang namanya ada pasang up pasang down dimainkan naik turun barang itu kan biasa dengan bandar, itu udah hal yang wajar yang biasa. Kalau kita tiap hari mikir naik turun, tiap hari mikir candle naik turun, ya kita stres, kita pusing. Yang namanya candle itu kan turun naik turun tuh tiap hari, bahkan tiap jam. Ya kalau invest di sini Mas Bro menyarankan untuk long invest, ya ngapain lihat naik turunnya barang, nggak pedulikan. Yang penting punya apa namanya sudah punya keputusan money management yang mana akan di TP di bulan yang akan datang. Itu pandangan Mas Bro. Anda juga bisa untuk berpandang pandangan sendiri ya. Itu seperti itu. Saya akan kasih contoh yang untuk bermain trading itu money managementnya seperti ini. Jadi di sini yang bermain scalping itu harus betul-betul mempelajari TA, harus manajemennya harus cerdas, harus pinter, harus jeli, dan jangan sampai salah prediksi. Kalau sampai salah analisa, akibatnya Anda akan sangkut. Dan betul-betul disiplin, nggak gampang, rumit, pelajari secara mendalam, nggak main-main. Kalau Anda ingin menjadi trader itu nggak gampang. Saya kasih gambaran yang gampang aja, yang mudah, yang sederhana ya. Kalau Anda punya uang 100 juta itu dibagi 10, artinya hanya untuk bermain yang 10 juta. Kalau Anda punya uang 10 juta, yang bermain adalah 1 juta untuk masuk awal, maksudnya dibagi 10. Begitu juga ketika punya uang 1 juta, yang dipakai berarti 100.000 ya, dibagi 10 money managementnya. Harus dipelajari, harus rumit ya. Makanya Mas Bro males kalau trading itu, seharusnya itu memang dipelajari mendalam, itu rumit, nggak main-main, nggak yang ada di dalam otaknya Anda cuan-cuan aja, enggak. Ini saya sedikit kasih gambaran. Andai kan Anda ambil barang di sini, ini yang gampang aja, ambil barang di sini, kok harga turun ya, di sini ngambil 1 juta, umpamanya modal 10 dibagi 10 ya, turun lagi ke bawah ya, Anda ngambil lagi di bawah, udah 2 kali lipat, otomatis ambil 2 juta. Turun lagi, Anda salah prediksi, Anda di sini salah prediksi ya, Anda harus ngambil lagi di bawah karena ini barang turun lagi. Di sini Anda harus ngambil sudah uang 4 juta. Itu di situ. Ketika Anda masuk di sini, barang longsor ke sini, kemudian yang diharapkan sampai sini naik ternyata nggak naik, ternyata turun lagi ke bawah ke sini baru naik. Nah, karena di sini sudah ngambil 4 ya, 4 kali lipat, kita loss di sini yang satu, loss yang satu. Ini belum sampai ke atas, baru setengah, kita sudah cuan ya, paling tidak sudah kembali modal. Jadi money manajemennya betul-betul canggih, betul-betul cerdas, betul-betul pinter, dan dipelajari secara mendalam. Oke, udah paham? Kalau belum paham, mardiah nisa ulang lagi. Jadi perhatikan baik-baik, ini secara gampang aja, nggak usah yang bahasa tata bahasa yang angel-angel, yang susah-susah, bikin pusing aja, muter-muter gak karuan ya. Kita ngambil barang di sini, jepret papret ya, barang turun, Anda di sini udah masuk 1 juta. Ini jika modal 10 juta itu dibagi 10, 1 juta aja masuk, salah prediksi ya, turun di sini, Anda ambil lagi 2 juta ya, disangka akan naik, ternyata turun lagi ya. Di sini Anda udah ngambil 4 ya, otomatis kan barang nggak akan turun terus, nanti naik separuh Anda sudah cuan ya, karena ini loss 1, tapi Anda di sini masuk
Hebat apa hebat? Masuk akal gak masuk akal? Ya, tapi ini analisa itu gampang, kejadiannya belum tentu. Jika nampanin pisau jatuh jebret ke sini lagi, ke bawah lagi, Anda tambah bonyok. Itu yang namanya trading. Makanya kalau trading, cari yang rame, cari yang berfundamental, taruhlah hanya di BTC, biar Anda prediksinya tepat, pas. Itu jarang pleset itu di BTC, paling turun 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini kan baru dipakai uang 1, 2, 3 ya, sampai sama 4 lagi 7, masih punya ada cadangan yang 3 juta ya. Oke ya, paham ya? Udah 2 kali nggak paham ya, nggak usah main kripto Anda. Udah, tadi udah saya jelaskan Arbitrum yang kedepannya mantap ya. Kalau yang mau belajar trading ini udah saya jelaskan secara gamblang, secara bahasa yang ringan, yang mudah. Sekarang berlanjut, kita akan melihat bagaimana beritanya, berita-berita ya tentang Arbitrum, yang tentunya Mas Bro ngoceh dengan TA, dengan propaganda Arbitrum juga saya akan jelaskan juga mengenai beritanya, berita nih ya. Jadi Arbitrum ini, rahasia Arbitrum, bagaimana mereka menjadi raja ETH layer 2 scaler. Stellar apa scaler, terserah Anda lah. Stellar boleh, Stellar juga boleh lah ya, Stellar juga boleh lah, yang gampang aja, yang apa aja ya. Jadi ini rahasia Arbitrum, bagaimana mereka menjadi raja Ethereum layer 2 nya scaler ya. Mantap. Ketika berbicara tentang solusi skalabilitas ETH, nama Arbitrum mulai mendominasi percakapan. Jadi ini udah tenar, Arbitrum itu sudah dikenal. Makanya saya menyarankan untuk masuk di sini untuk long invest. Saya rekomkan ini koin yang mantap-mantap ya, yang punya fundamental, dan ke depan pasti akan membuat Anda cuan, bukan kayak meme koin semilkete ya. Tetapi apa yang membuat Arbitrum begitu istimewa sehingga menjadi Ethereum layer 2 nya scaler nomor 1 ini? Mari kita selami lebih dalam lagi bersama-sama. Teknologi yang canggih dan efisien, Arbitrum memanfaatkan teknologi Relief. Tahu Relief Anda? Mas Bro aja nggak tahu ya, yang memungkinkan transaksi untuk diproses dengan cepat dan hemat biaya, itu maksudnya ya, sambil tetap mempertahankan keamanan yang ditawarkan oleh jaringan Ethereum. Paham ya? Dengan teknologi ini, Arbitrum dapat menawarkan solusi yang menarik bagi developer dan pengguna yang mencari alternatif skalabilitas tanpa pengorbanan keamanan. Jadi aman, efisien, murah, di jaringannya ETH pula. Jadi Mas Bro tadi menyarankan Arbitrum itu ada dasarnya, punya project yang jelas, beritanya mantap-mantap, menarik-narik ya, yang mana layer 2 nya daripada Ethereum yang nomor 1. Mantap, cocok, setuju. Ada lagi yang lebih mantap lagi, nggak main-main, ini lebih penting. Makanya kalau mau investasi itu dilihat ya, projectnya apa, juntrungannya apa ya, gimana kerjasamanya, layer 2 nya siapa, layer 2 nya daripada Breeze ataupun ETH. Ini kan layer 2 nya Ethereum ya, kita harus berani masuk. Siapa di balik belakang ini, kita harus ngerti. Teknologi apa yang lagi ditawarkan, rame nggak, laku nggak, investornya ada nggak. Itu banyak sekali di sini bacotan Mas Bro ini. Sekarang siap-siap ya, kita lihat ini yang lebih mantap lagi mengenai Arbitrum ini. Siap-siap, Circle akan meluncurkan versi resmi USDT di jaringan Arbitrum WWW. Artinya Arbitrum itu terpakai, Arbitrum itu laku. Jadi subscribe dulu, Mas Bro itu di sini nggak asal dobrot tipu-tipu Anda, memberikan didikan-didikan yang mantap-mantap, yang mana akan membuat Anda ke depan jadi jutawan. Siapkan garansi, siapkan berangkas, itu nggak omong kosong, dengan sabar. Siap-siap, Circle akan meluncurkan versi resmi USDC di jaringan Arbitrum. Artinya Arbitrum terpakai, berguna, laku, laris, mantap, montok, aduh apalagi mulus kayak gitar. Tuh ya, ini lihat logonya Circle
Circle apa circle ini? Udahlah yang gampang aja, terserah Margia ya. Circle ini pengembang USDC ya, bukan USDT ya, bukan USDT ya, ini USDC ya. Baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan versi asli dari token mereka di jaringan Arbitrum ya. Jadi ini sebetulnya sudah banyak sekali koin-koin yang berdiri di jaringan Arbitrum ini, yang memakai jaringan ini itu udah banyak koin-koin memes sebetulnya. Kalau kita dilihat di CMC itu udah banyak ya. Pengumuman ini datang sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat transaksi dan mengurangi biaya di jaringan Ethereum yang telah mengalami masalah skalabilitas dan biaya gas yang tinggi. Mantap bro, peluncuran USDC di Arbitrum ya, ini luar biasa ke depan ya. Jadi berdasarkan pengumuman melalui sebuah cuitan Twitter pada 1 Juni 2023, Circle, perusahaan di balik stablecoin USDC, berencana meluncurkan USDC secara asli di jaringan Arbitrum pada tanggal 8 Juni 2023. Untuk saat ini Arbitrum menggunakan versi USDC yang telah dijembatani oleh Ethereum yang akan diganti dengan token asli yang berjalan dan berada di jaringan Arbitrum itu sendiri. Saya rasa sudah cukup lah, sudah banyak dobrotan ini ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini video kedua untuk nambah semangat untuk pilihan-pilihan koin-koin yang bisa di investkan untuk jangka panjang, long invest maksud Mas Bro ya. Mudah-mudahan pada semangat ya, pada jingrakan, pada loncat-loncat loncat-loncat cuan ya, jangan loncat-loncat suteres. Jadi penurunan saat ini itu hal yang wajar ya, naik turun itu ya dimainkan bandar ya, ada pasang up pasang down. Yang namanya market itu tiap hari naik turun udah biasa, bahkan tiap jam. Makanya Mas Bro saya sarankan yang untuk long invest jangka panjang udah nggak mikirin lagi yang namanya naik turun, yang penting turun kita serok kalau ada dana. Kalau nggak ada dana ya liatin aja nanti buluran yang akan datang. Kita sudah nunggu dari tahun 2021 sampai sekarang udah 2023, udah 3 tahun. Nanti 1 tahun lagi ke depan buluran, ngapain lagi, tinggal duduk santai ngopi ya sambil tutup aplikasi, buka di tahun depan sudah mantap. Itu aja udah selesai. Cari yang simpel-simpel, yang gampang-gampang, yang enak-enak aja ya. Saya rasa cukup Mas Bro, banyak salah banyak dosa itu pasti. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, makan nasi bukan makan batu. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, tendang ke sana ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.